Pagi ini memasuki seri yang 182. Untuk itu kepada Ustaz Ahmad Akbar Susanto SE MPhil dan PhD, kepala beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahimakumullah, pagi ini saya mendapat amanah untuk hadir di sini, dan insya Allah judul pengajian kita pagi ini adalah implementasi surat Al-Ma'un dalam penguatan spiritual, sosial, dan ekonomi. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya yakin bahwa kita semua sudah sangat familiar dengan surat Al-Ma'un. Bahkan saya yakin semua hafal. Ya, saya yakin semua hafal dengan surat Al-Ma'un. Surat yang kadang-kadang kita sebut dengan nama surat Ar-Ra'aita. Ya, kalau pas Al-Ma'unnya yang mana ya? Tapi disebut Ar-Ra'aita, insya Allah nanti semua. Gitu ya. Kadang-kadang juga disebut dengan surat At-Takzib. Ada juga yang disebut sebagai surat Ad-Din. Ada juga yang disebut sebagai surat Al-Yatim. Nanti kita baca bersama-sama, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Jadi surat Al-Ma'un atau yang sering kita sebut sebagai surat Ar-Ra'aita tadi itu adalah satu surat yang pendek di dalam Al-Quran. Surat nomor 107. Hanya 7 ayat. Surat ini menurut sebagian ulama turun di Mekah sehingga diklasifikasikan sebagai surat Al-Makkiyah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan, oh enggak, surat ini enggak turun di Mekah. Surat ini turun di Madinah, maka disebut sebagai surat Madaniyah. Tapi ada juga sebagian ulama yang lain mengatakan, meskipun sedikit, ya sebagian surat ini turun di Mekah, sebagian di Madinah. Gitu. Dibagi gitu ya, biar adil. Tapi ini sedikit. Kenapa? Karena mayoritas ulama mengatakan bahwa surat ini pendek dan turun langsung satu rombongan, sehingga kemungkinan bahwa terbagi dua ini lebih kecil, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jadi kalau dilihat dari tempat turunnya tadi, memang tidak ada satu pendapat tunggal. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau dilihat dari asal usul turunnya atau sebab turunnya, atau kita sering menyebutnya sebagai biasanya kita sebutnya asbabun nuzul. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari si asbabun nuzulnya juga para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana surat ini dulu turun. Sebagai contoh beberapa ahli tafsir, saya harus kasih tanda bintang, saya bukan ahli tafsir gitu ya. Saya bukan ahli tafsir Bapak Ibu sekalian. Sekolah saya itu ekonomi backgroundnya, bukan sama sekali saya nggak pernah kuliah di IAIN, enggak pernah, gitu ya. Atau di UIN atau semacamnya gitu ya, enggak pernah. Kalau ngajar malah pernah, gitu ya. Ngajar tapi ngajarnya ekonomi, bukan ngajar tafsir Quran, tafsir hadis seperti Ustaz Zakir itu tafsir hadis gitu, saya enggak. Jadi kalaupun saya menyampaikan ini, ya cuma karena saya baca atau saya rangkum gitu, saya sampaikan lagi di sini. Nanti kalau keliru mohon dikoreksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari asbabun nuzulnya, para ahli juga berbeda pendapat. Jadi sebagian mufassir meriwayatkan bahwa surat Al-Ma'un ini turun karena terkait dengan perilaku tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu yang dikenal kasar pada anak-anak yatim dan juga abai terhadap fakir miskin. Kalau kita baca itu nanti riwayat-riwayat gitu, nanti ada beberapa nama yang disebut. Nama yang disebut kadang-kadang beda-beda, gitu ya. Jadi nggak ada juga nama tunggal siapa sebenarnya orangnya, gitu ya. Yang gara-gara dia terus kemudian surat itu nggak ada. Jadi ada beberapa nama yang berbeda-beda yang disebutkan dalam riwayat-riwayat itu. Misalnya ada nama seperti Al-As bin Wa'il, ada Walid bin Mughirah, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan dan lain-lain. Ini yang mengatakan begitu para ulama, jadi nggak levelnya saya untuk mengatakan siapa yang benar ya, saya pokoknya manut aja deh gitu. Gitu ya, saya ikut aja. Jadi intinya ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang gimana ceritanya dulu kok surat ini bisa turun. Jamaah sekalian rahimakumullah, tetapi ada juga sebagian ulama yang mengaitkan turunnya ayat-ayat dalam surat Al-Ma'un ini dengan karakter munafik.
sebagian umat pada waktu itu. Yang di satu sisi rajin menampilkan ibadah lahiriah seperti sholat, tapi di sisi lain ketika nggak dilihat orang, gitu. Jadi kalau pas dilihat orang sholatnya rajin, tekun, ibadahnya lama begitu ya, tapi begitu nggak dilihat orang, abai. Gitu. Nah, jadi sebagian menafsirkannya begitu. Bapak Ibu sekalian, terlepas dari perbedaan pendapat itu, saya kira ada pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang nanti akan kita baca bersama-sama dari surat Al-Ma'un ini. Jamaah sekalian, tadi surat Al-Ma'un ini surat yang pendek. Hanya ada 7 ayat. Nah, mari kita baca. Ya. Ayat pertamanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertamanya apa? Nah, betul ini. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Gitu ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu terjemahnya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi, tapi kita bahas dulu satu ayat ini sebentar, gitu. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ayat ini dibuka dengan satu pertanyaan retoris. Ara'aita. Ya, tadi nama suratnya. Ara'aita. Bahasa Indonesianya, tahukah kamu? Bukan, saya tempe. Enggak. Jadi, ara'aita, tahukah kamu? Kalau pakai bahasa yang lebih gaul sekarang mungkin, ngerti gak sih? Gak gitu kan? Gitu ya. Jadi, tahukah kamu? Jadi pertanyaan retoris ini seolah menunjukkan bahwa Allah mengajak kita untuk merenung, memperhatikan dengan serius, sungguh-sungguh apa yang akan disampaikan berikutnya. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kepada teman, tahu nggak sih? Gitu. Apalagi kalau ibu-ibu mohon maaf bro, udah dekat-dekat gitu, semakin pelan, semakin mencurigakan. Tahu nggak sih? Nah gitu ya. Nah ini berarti semakin penting yang harus disampaikan. Tapi kalau ngomongnya masih dari jauh, tahu nggak sih gitu belum. Tapi kalau semakin dekat, semakin pelan, ditutupin gitu, wah itu baru semakin serius. Gitu. Nah, tahukah kamu kata Allah? Nah, lalu kemudian dilanjutkan dengan berikutnya, ya, ara'aita gitu ya. Kalau disambungkan, ara'aita ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Gitu ya. Nah. Jadi ketika tadi Allah menegaskan di awal, Allah bertanya di awal dengan satu pertanyaan retoris, tahukah kamu? Maka kemudian poin yang datang berikutnya adalah alazi yukazzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Bapak Ibu sekalian, para mufasir dari yang saya baca, ini sekali lagi saya bukan ahli tafsir, dari yang saya baca, para mufasir klasik misalnya ada Al-Tabari, ada Ibnu Katsir, itu cenderung menerjemahkan ini kata agama di situ menjadi lebih spesifik, gitu ya, lebih ya agama dalam artian agama itu sendiri, gitu ya. Walaupun di situ ada diartikan dalam dua konteks, misalnya Ibnu Katsir menafsirkan agama itu sebagai sistem keyakinan dari ibadah, ya agama Islam yang dimaksud misalnya gitu ya. Nah, sistem keyakinan dari ibadah. Tapi juga ia menafsirkannya sebagai pembalasan atau peradilan ilahi, yaum al-din gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Itu kalau ahli tafsir klasik. Dan kemudian ketika secara utuh menjelaskan tentang mendustakan agama, mereka cenderung untuk mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mendustakan agama itu secara eksplisit memang mendustakan agama. Jadi memang benar-benar mendustakan agama, dalam artian bahwa tidak menerima itu atau mengabaikannya secara terbuka. Nah ini agak berbeda Bapak Ibu sekalian dengan ahli tafsir kontemporer, misalnya Sayyid Qutb, atau yang dari Indonesia itu Hamka, Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Abdullah, yang beliau cara pandangnya itu lebih bersifat sosial dan praksis. Bahwa yang dimaksud dengan mendustakan agama itu tidak harus kemudian eksplisit mengatakan menolak agama begitu, atau mendustakan agama secara terbuka, tetapi bisa jadi orangnya sebenarnya menerima agama, tapi kemudian tidak konsisten dengan agama yang diterima. Gitu ya. Terlepas dari tafsir manapun, prinsipnya adalah sekali lagi di dalam ayat pertama ini tegaskan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah sekarang kita baca ayat berikutnya supaya kita tahu siapa yang dimaksud sebagai orang yang mendustakan agama. Ya kita baca ayat kedua.
pada ya alhamdulillah. Saya enak tinggal memandu aja kalau sudah hafal, gitu ya. Fadzalika allazi yad'ul yatim, gitu ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Maka jawaban pertama adalah, yang kedua ini, itulah orang yang menghardik anak yatim. Gitu ya. Nah, kata terjemahnya itu menghardik. Menghardik ini, kira-kira menghardik itu maksudnya gimana? Nah, menghardik itu bukan sekedar ya, menghardik itu kira-kira kalau mendekat-dekat itu udah dekat, jangan dekat-dekat dengan saya, pergi gitu. Nah, itu menghardik, gitu ya. Menghardik itu bukan sekedar misalnya ada anak yatim terus kemudian diabaikan, didiemin aja, bukan gitu. Itu masih mending. Jadi yang dimaksud dengan menghardik itu adalah kalau dia mendekat disuruh pergi, kalau dia kelihatan di depan kita pergi enggak, gitu. Kita nggak mau lihat dia gitu. Nah, itu menghardik, gitu. Jadi artinya lebih serius, lebih parah gitu daripada sekedar mengabaikannya. Kalau sekedar ada anak-anak gitu ya banyak, lalu kemudian yang lain disapa, yang anak yatim didiemin aja, itu masih penting. Nggak begitu. Menghardik ini lebih keras dari itu, gitu ya. Ini disapa. Kamu pergi, kamu nggak berhak di sini, ya, begitu. Ya itu menghardik, ya, menggertak dan diusir itu, ya. Ya. Itu kira-kira kalau ibu-ibu lagi ngambek gitu ya, nggak mau lihat suaminya gitu, nah, baru mendekat dan sudah pergi gitu. Nah, saya mau cerita lebih eksplisit gak enak karena saya yakin semua udah pernah ngalamin gitu ya. Ya jadi suasana ketika suasana lagi gak enak, nah lihat aja udah males gitu, udah pergi gitu. Nah, baik, jadi menghardik anak yatim. Jadi itu tadi jawaban pertama. Siapa? Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Jawaban pertama adalah itulah orang yang menghardik anak yatim. Oke. Lalu di ayat berikutnya Bapak Ibu sekalian, apa ayat berikutnya? Ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau mau disambung kan, yaitu orang yang, gitu kan, yaitu orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Coba kita ulang kata-katanya. Tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Jadi di situ bukan sekedar tidak memberi makan orang miskin, loh, beda loh. Jadi kalau misalnya kita nggak memberi makan orang miskin itu mungkin, tapi masih ngomong di orangnya, yang lain kasih makan orang miskin, ini masih agak penting. Ini enggak, jadi sekedar nggak ngomong untuk memberi makan orang miskin. Jadi di sini konteksnya bukan sekedar kita nggak beri makan orang miskin kita sendiri, tapi kita juga nggak mengajak orang lain, nggak menyuruh orang lain untuk memberi makan orang miskin. Jadi wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Pak, gimana kalau saya mengajukan orang lain aja, saya nggak usah, gitu ya. Nah itu tafsirnya mungkin lebih kompleks, tapi yang jelas ayat ini menunjukkan bahwa cakupannya itu lebih luas, bukan sekedar nggak ngasih, tetapi termasuk tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Tidak mendorong, tidak mengajak, tidak menggerakkan, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, nanti memang tafsir dari para ulama agak berbeda-beda dikit lah gitu, dan mungkin saya tidak akan diskusi sampai detail di situ gitu ya. Tentu saja ada bacaannya sebenarnya, tetapi satu hal yang paling penting adalah bahwa kita di sini minimal dapat dua jawaban tentang pertanyaan yang diajukan di awal. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Jawabannya satu tadi adalah orang yang menghardik anak yatim, dan yang kedua adalah yang tidak menganjurkan makan orang miskin. Jamaah sekarang kita sudah sampai ke ayat 3. Nah, kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Apa ayat keempat? Kita baca bareng-bareng. Fawailul lil musallin. Kita lihat ayat 5, gitu ya. Nah, fawailul lil musallin. Artinya apa? Celakalah orang-orang yang sholat. Sebagian tadi ada yang menerjemahkannya celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Tapi kalau di pesannya sama, gitu ya. Jadi celakalah orang-orang yang sholat. Waduh, gitu ya. Udah sholat, celaka, gitu ya. Nah, tapi biar nggak salah langsung kita lanjutkan ke ayat yang 5 saja.
Jadi celakalah orang-orang yang sholat. Kita lanjut ke ayat 5, Bapak Ibu kita baca bareng-bareng. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi kalau kita baca secara utuh, ini terjemahannya ini ayat 5. Alladzina hum an sholatihim sahun. Terjemahannya lah yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Jadi kalau kita baca utuh gitu ya. Dan celakalah orang-orang yang sholat, koma gitu belum titik, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Sebagian menerjemahkannya kalau bahasa Indonesia itu kalau saya lihat itu ada yang menerjemahkan jadi yang lalai dalam sholatnya, tapi ada juga yang lalai terhadap sholatnya. Sebenarnya itu artinya agak beda dikit, tetapi ya karena itu yang menerjemahkan sudah ahlinya ya saya ikut saja gitu. Ya, jadi yaitu yang lalai dalam sholatnya atau yang lalai terhadap sholatnya, gitu ya. Ayat 5. Jadi celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Tapi belum selesai, masih ada lanjutannya di ayat 6, Bapak Ibu sekalian. Alladzina hum yura'un. Nah, wayang nanti ayat 7. Okay. Jadi alladzina hum yura'un. Terjemahnya yang berbuat ria. Ria itu apa? Bukan nama orang ya, Mbak Ria. Nah, baik. Jadi yang berbuat ria, gitu ya. Yang berbuat ria ini secara istilah orang-orang yang kalau berbuat baik itu lebih didorong karena pengen menunjukkan kebaikan kepada orang lain, pengen mendapat pengakuan dari orang lain, gitu, daripada karena Allah. Kalau anak-anak muda sekarang itu mereka punya istilah ria itu. Istilahnya itu orang yang ria itu mungkin orang yang haus validasi. Nah itu haus validasi. Jadi dia tuh butuh sekali pengakuan dari orang lain gitu bahwa dia itu baik, gitu ya. Lebih dari apa yang dia lihatkan kepada Allah. Gitu. Ya, jadi tadi kalau kita baca lagi lebih utuh dari ayat 4, 5, 6 gitu ya. Dan celakalah orang-orang yang sholat gitu ya, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya dan yang berbuat ria. Yang sholatnya karena cuma pengen pamer sama orang, yang sholatnya cuma pengen dipuji orang, yang sholatnya lebih karena pengen dapat validasi dari orang lain gitu. Oke, dan kemudian lanjut ke ayat yang ke-7, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-7 bunyinya adalah wayamnaunal ma'un. Wayamnaunal ma'un. Apa artinya? Dan enggan memberi bantuan. Maksudnya ini apa Pak? Enggan memberi bantuan. Nah, di sini ada tafsir dari beberapa ahli. Di antara tafsir itu begini Bapak sekalian. Jadi yang dimaksud dengan kata al-ma'un yang kemudian dipakai sebagai nama ayatnya itu, kalau kata Ibnu Katsir, jadi surat Al-Ma'un terjemahnya bantuan. Kita kalau salah satu kasih terjemahnya bantuan. Jadi artinya kita ngapal juga apa surat Al-Ma'un, apa itu surat bantuan? Gitu. Ya, nanti selama ini kan nggak pernah dengar gitu ya, artinya surat bantuan. Nah, apa yang dimaksud dengan bantuan itu Bapak Ibu sekalian? Kata Ibnu Katsir, gitu ya. Yang dimaksud dengan al-ma'un tadi adalah sesuatu yang kecil yang biasanya saling dipinjamkan, gitu ya. Kalau ibu-ibu mungkin ya periuk, zaman dulu ya nggak ada lagi sekarang rice cooker, gitu ya, ember, gitu ya. Lalu misalnya pas nggak punya garam, pinjam tetangganya garam dulu, gitu ya, atau semacamnya. Kalau bapak-bapak zaman dulu nih, kalau sekarang saya udah enggak ya. Kalau zaman dulu bapak-bapak itu mungkin korek dulu, sekarang enggak insya Allah gitu ya. Kalau zaman dulu kan korek itu biasanya, kalau mereka yang masih ahli hisab itu, nah biasanya salah satu hal yang paling penting itu kan korek itu biasanya, gitu ya. Insya Allah kalau generasi sekarang enggak gitu ya. Nah, sesuatu yang sini sering dipinjamkan kalau anak sekolah yang mungkin X gitu ya. Anak sekolah mungkin pulpen gitu ya, apapun lah ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dalam konteks sekarang apapun lah ya yang biasa dipinjamkan itu kalau kata Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan al-ma'un itu sebagai sesuatu yang kecil yang biasanya saling dipinjamkan gitu.
Artinya yang simpel-simpel. Jadi kalau kembali ke ayat 7 tadi, dan mereka yang enggan memberi bantuan, pelit, dipinjemin dikit aja nggak mau, dikit-dikit nggak mau, pokoknya semua nggak mau, gitu ya. Oke, itu kalau kata Ibnu Katsir, gitu ya. Nah kalau menurut ulama lain maknanya juga bisa lebih luas. Ada yang menafsirkan al-ma'un tadi sebagai ini nih, misalnya kita berbagi infak, sedekah, wakaf, dan hal-hal lain yang semacam itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, lalu kalau Al-Tabari ya dua-duanya oke. Gitu. Sebenarnya tafsir tadi bisa dimaknai semua. Gitu. Nah kalau dalam tafsir yang lebih kontemporer, misalnya tadi oleh Said Qutb, oleh tadi Buya Hamka misalnya, tafsirnya mereka bukan sekedar barang kecil-kecil itu, tetapi tafsirnya adalah bahwa yang dimaksudkan al-ma'un itu bantuan dalam artian kedermawanan kepada masyarakat secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi lebih luas, bukan hanya itu, tapi maknanya dalam konteks sosial masyarakat dan sosial yang lebih luas. Nah, Hamka bahkan juga mengaitkan ini dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi kalau Buya Hamka mengaitkan dengan al-ma'un ya berarti kemauan kita untuk saling menolong, saling membantu dengan sesama penduduk Indonesia, dengan sesama warga negara Indonesia dan seterusnya. Jamaah sekalian Allah, jadi tadi ya 7 ayat surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Kalau misalnya kita ulangi langsung utuh gitu, bisa? Jangan-jangan malah saya nggak hafal, grogi terus jadi lupa malah gitu ya. Nah, baik ya. Mari kita baca gitu ya Bapak Ibu sekalian secara utuh bareng-bareng gitu ya. Kita awali biar kompak, kita awali dengan bismillah dulu ya, biar pembukaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, baik. Artinya ya, kita baca secara utuh tadi. Bareng-bareng? Ya, nggak apa, boleh nggak apa, biar hafal semua. Walaupun nanti kalimatnya beda dikit nggak apa-apa lah, gitu ya. Monggo, kita mulai dari ayat 1 ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Gitu ya. Itulah orang yang menghakimi anak yatim. Terus dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Lalu kemudian yang nomor ayat 4, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu gitu ya, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Lalu yang berbuat riya, lalu dan enggan memberi bantuan. Gitu. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, mendengarkan cerita tadi satu hal, membaca bareng-bareng satu hal, mengamalkan hal lain. Nah, untuk mengamalkan tentu saja nanti tidak mudah. Ya, semua termasuk saya, ya tidak mudah. Gitu ya. Kalau belajar dari sejarah dulu aja Pak Kiai Ahmad Dahlan, gitu ya. Kiai Ahmad Dahlan itu konon mengajarkan surat ini kepada muridnya itu berminggu-minggu bahkan beberapa bulan. Ada yang ikut 3 bulan. Sampai muridnya tuh bosen. Ini gimana tuh kiainya mau pelajarannya itu terus gitu. Ini jangan-jangan kiainya lupa kalau minggu lalu udah menyampaikan materi itu, gitu ya. Itu untung yang menyampaikan Kiai Dahlan. Muridnya nggak ada yang berpikir ini kayaknya jangan-jangan nggak punya materi terus itu terus yang disampaikan, gitu ya. Karena muridnya Kiai Dahlan nggak mungkin begitu. Tapi kalau misalnya Kiai saya bayangin, saya ngisi pengajian di mana-mana setiap minggu materinya itu terus gitu, pasti jamaahnya akan mikir nih beliau ini nggak pernah punya materi lain, gitu, ya. Nah, tapi ternyata kalau dari ceritanya itu, dari sejarahnya itu, Kiai Dahlan menyampaikan itu berulang-ulang, berminggu-minggu, berbulan-bulan, karena pengen mengingatkan kepada murid-murid beliau bahwa sekadar tahu, sekadar hafal itu nggak cukup. Pembelajaran sesungguhnya adalah sampai ke level mengimplementasikan.
Gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, sekarang monggo kita baca lebih jauh lagi, gitu ya. 7 ayat di dalam surat Al-Ma'un tadi. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika direnungkan, dipikir-pikir, disusun-susun begitu, maka menurut saya, kalau ini menurut saya, artinya bisa salah juga. Menurut saya ada 3 prinsip yang bisa kita turunkan dari surat Al-Ma'un ini, gitu ya. Ada 3 prinsip yang bisa diturunkan dari surat Al-Ma'un ini. Kalau dikatakan prinsip, ya prinsip apa itu? Ya prinsip semangat Al-Ma'un atau prinsip spirit Al-Ma'un, gitu ya. Apa 3 prinsip itu? Nah, kalau menurut saya yang pertama adalah keadilan struktural, gitu ya. Keadilan struktural. Kata-kata ini nggak ada di dalam ayat ini, nggak ada, gitu ya. Tetapi ini adalah tafsir saya lebih lanjut. Jadi prinsip keadilan struktural. Prinsip ini kita turunkan dari ayat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ketika tadi Allah mengecam mereka yang menghadi anak yatim dan enggan memberi makan orang miskin. Apa yang dimaksud dengan keadilan struktural? Ya, keadilan struktural adalah keadilan yang mencakup aturan, sistem, dan lembaga sosial yang memastikan perlindungan serta pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang lemah, mereka yang rentan, gitu ya. Kalau diterjemahkan jauh lebih jauh nanti, nah kalau ini bidang saya insya Allah, gitu ya. Kalau diterjemahkan lebih jauh misalnya dalam bidang ekonomi, maka prinsip keadilan struktural itu berarti kita harus memastikan bahwa akses terhadap faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, teknologi, pendidikan, dan lain-lain tidak dimonopoli oleh segelintir orang, gitu ya. Bahwa kemudian kepemilikan aset, kepemilikan sumber daya, kepemilikan kesempatan untuk maju itu harus terbuka untuk semua orang, termasuk untuk mereka yang lemah, mereka yang rentan, dan seterusnya. Yang tadi kalau dalam gambaran di dalam surat Al-Ma'un tadi, yang yatim dan yang miskin. Jadi tidak boleh ada kejadiannya kalau yang kaya bisa sekolah, karena dia bisa sekolah dapat pekerjaan bagus, karena dapat pekerjaan bagus maka kemudian jadi kaya lagi. Sementara yang miskin karena bapaknya miskin, anaknya nggak bisa sekolah, karena nggak bisa dapat pekerjaan, karena nggak dapat pekerjaan miskin lagi, gitu ya. Itu contoh ketidakadilan struktural, gitu ya. Kalau yang kaya sama-sama misalnya ya, lebih dari itu misalnya yang kaya karena dia kaya bisa sekolah, anaknya bisa dibiayai untuk les. Karena les maka kemudian nilainya bagus, karena nilainya bagus ranking terus bisa masuk perguruan tinggi favorit, di perguruan tinggi favorit dapat banyak fasilitas, terus begitu, nanti jadi orang kaya lagi. Nah yang miskin nggak dapat apa-apa. Nah itu contoh ketidakadilan struktural. Yang kaya karena sudah punya tanah yang luas, nggak usah ngapa-ngapain, diem aja. Maka dengan tanah yang luas itu dia tinggal bekerjakan orang lain sudah bekerja keras begitu, dia diem aja udah kaya. Sementara yang bekerja keras nggak punya tanah, jadi buruh tani, jadi apa? Hasilnya sedikit. Contoh lagi apa? Contoh lagi begini, kalau yang kaya punya uang banyak, tinggal nabung di bank, didepositokan, gitu, dapat bunga gede, tidur aja, udah kaya lagi dia. Nah itu betul. Yang disita itu kan yang kecil-kecilnya nggak mau dipakai Pak. Kalau yang gede ya banyak dipakai itu nggak disita. Gitu. Kalau uang kita di bank itu cuma 100 juta, 200 juta, 5 juta, disita itu gampang. Tapi kalau 5 miliar yang mau minta takut. Gitu. Mesti mikir-mikir yang mau nutup. Gitu ya. Kenapa? Jadi kalau bukan ditutup kan diblokir. Gitu kan. Jadi kan minggu-minggu ini Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang dengar ya. Jadi minggu-minggu ini malah lagi rame, sempat rame. Kenapa? Karena ada kebijakan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, di mana mereka itu niatnya saat ini baik, katanya, gitu ya. Niatnya adalah untuk bisa mendeteksi rekening-rekening yang dipakai untuk judi online, gitu ya. Nah caranya adalah dengan melihat apakah rekening itu aktif atau nggak aktif. Nah kalau rekening itu nggak aktif selama berapa bulan, 3 bulan, maka kemudian akan di istilah kerennya rekening yang dorman itu akan diblokir, nggak bisa dipakai lagi. Daging isi negara, Pak.
Oh enggak di sini, gitu ya. Diblokir. Jadi kalau kita mau ambil jadi nggak bisa, mau kita transaksi jadi nggak bisa, gitu ya. Niatnya sih katanya bagus, gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah bagi kita orang-orang seperti kita itu yang kemudian mungkin tabungannya nggak seberapa banyak, ditaruh di situ hanya karena kita pengen berbutuh, jaga-jaga siapa tahu besok anaknya minta uang gitu untuk sekolah atau apa gitu kan biarin aja kan. Nah, begitu pas waktunya mau diambil nggak bisa diambil. Dan itu terjadi memang. Gitu. Itu terjadi dan jadi masalah. Tapi pertanyaan begini, kalau uang Anda itu bukan 1 juta 2 juta, tapi uang Anda itu 3 miliar, apa kemudian langsung diblokir? Yang memblokir pikir-pikir. Itu bentuk ketidakadilan struktural tadi. Gitu. Kenapa? Kalau blokir uang yang besar, Bapak Ibu sekalian, kalau yang kerja di bank atau punya keluarga yang kerja di bank, kalau Anda itu datang ke bank sebagai orang yang nabung 1 juta 2 juta, itu Anda itu ya penabung biasa. Tapi kalau Anda nabungnya itu 10 miliar, 15 miliar, apalagi 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun, itu Anda masuknya nggak di pintu yang biasa itu, beda. Nggak usah antri. Beda, jalannya beda. Anda adalah nasabah prioritas. Nah, nasabah prioritas itu bahkan Anda bisa nawar. Saya mau nggak? Saya maunya bunganya sekian. Kalau nggak mau gimana? Saya pindahin ke bank lain. Gitu. Nah, jadi maksud saya adalah yang mau blokir juga takut. Karena kalau diblokir pindah ke bank lain dia. Gitu. Nah, oke. Itu kembali ke tema utama kita, Bapak sekalian. Ketidakadilan struktural. Jadi kalau kembali ke semangat Al-Ma'un, bahwa dalam semangat Al-Ma'un prinsip pertama adalah keadilan struktural. Bahwa perlakuannya sama, kesempatannya sama, dan bahkan di situ, gitu ya, tidak boleh ada ya orang yang tertinggal. Kalau dalam bahasa kita punya istilah apa ya? Di bahasa Jawa itu ada istilah orang ono sing keri. Nah, gitu ya, tidak ada yang dilewatkan, tidak ada yang tertinggal. Nah, baik, kita lanjutkan, nanti waktunya cukup. Jamaah sekalian rahimakumullah, prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua yang bisa kita turunkan dari surat Al-Ma'un adalah kedermawanan sosial. Nah, ini terutama kita tegaskan, terutama kita kaitkan dengan ayat 3 dan ayat 7 di dalam surat Al-Ma'un. Ya, tadi masih ingat yang ayat 7 kan ada kata-kata Al-Ma'un gitu kan, tadi ya, ada kata-kata bantuan. Jadi kedermawanan sosial. Jadi bahwa orang yang merusakan agama itu bukan hanya yang enggan memberi makan orang miskin, tetapi juga yang enggan menahan bantuan kecil dari samanya, gitu ya. Nah, dalam konteks kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, ya kedermawanan itu berarti ya kemampuan kita untuk berbagi dengan yang lain, gitu ya. Kalau kita sih ya berbagi. Insya Allah lah kita sudah infak, sedekah, wakaf, ada yang lain butuh ya kita bantu, ada yang butuh utangan ya kita kasih, gitu ya. Insya Allah kalau dalam kehidupan sehari-hari kita begitu, gitu ya. Tapi kalau dalam konteks yang lebih serius, di level yang lebih tinggi Bapak Ibu sekalian, maka misalnya dalam kebijakan misalnya gitu ya. Jadi kedermawanan sosial itu bukan hanya sekedar perusahaan udah berproduksi, dapat untung banyak, habis untung lalu sedikit dibagi lewat CSR. Ya itu bagus, tapi nggak cukup. Kalau dalam konteks perekonomian secara keseluruhan, pembagian itu harus dimulai dari awal, bukan di akhir. Jadi bukan sekedar yang kaya, punya usaha, dari usahanya untung, lalu kemudian sedikit dari keuntungan itu dibagi, diteruskan pada yang miskin, itu nggak cukup. Tetapi justru dari awal, kedermawanan sosial itu kita mulai dengan membagi kesempatan dan sumber daya untuk setiap orang bisa berusaha. Ya, sebenarnya kita punya istilah yang sudah sering kita gunakan kan. Kalau mau ngasih itu jangan ngasih ikan, tapi kasih kail, gitu. Jadi kedermawanan sosial itu konteksnya adalah nggak cukup kemudian ada orang kaya punya kapal besar, begitu dengan kapal besar dia bisa menangkap semua ikan, gitu. Lalu kemudian hasil dari tangkapan ikan yang begitu banyak itu dia dapat keuntungan besar, kemudian sedikit ikan dikasih orang miskin, nggak cukup. Yang harus dilakukan adalah kedermawanan sosial itu berarti yang miskin-miskin itu dibantu supaya juga punya kapal dan bisa mancing, bisa menangkap ikan, bisa hidup, gitu ya. Baik, jadi dimulai lebih awal, bukan di ujung. Sayangnya memang kadang-kadang kita ini kalau pas membicarakan kedermawanan sosial itu larinya cuma di ujungnya saja, itu tidak di depan. Padahal justru yang bisa secara berkelanjutan membantu orang-orang yang miskin itu adalah pembagian kedermawanan yang di depan, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kedermawanan sosial itulah prinsip yang kedua, gitu ya. Nah, lalu prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga yang bisa kita turunkan dari surat Al-Ma'un adalah
keotentikan spiritual. Otentisitas spiritual. Nah, otentis itu istilahnya agak jarang kita gunakan, jadi agak aneh nih. Tapi baiklah, kalau enggak misalnya dulu kita pernah juga menyebutnya teks proklamasi yang otentik, ya gitu kan. Jadi otentik itu artinya asli, gitu ya. Jadi keaslian spiritual yang murni, yang asli, gitu. Dan ini terutama kita kaitkan dengan penekanan di ayat 4, 5, dan 6. Gitu ya, yang tadi dikatakan bahwa celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, dan kemudian orang-orang yang riya. Jadi kalau kita bisa bilang keotentikan spiritual dalam hal ini adalah bahwa ketika tadi kita berbuat baik, mewujudkan keadilan struktural, mewujudkan kedermawanan sosial, itu kita lakukan sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah yang ikhlas semata-mata karena Allah. Gitu ya. Spirit Al-Ma'un mengingatkan kita bahwa sholat sejati harus menghadirkan keterangan hati, kejujuran dan integritas yang tercermin dalam sikap sosial. Nah, dalam konteks sosial ini berarti bahwa setiap kegiatan, perencanaan distribusi sumber daya dan seterusnya itu harus dilakukan sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Begitu juga kalau kita ngasih bantuan, bagi zakat, bagi bantuan-bantuan yang lain juga kita lakukan secara otentik, bukan karena kita lagi bikin konten. Gitu ya, oh iya betul, gitu ya, bukan karena kampanye, gitu kan? Nah itu, yang paling sering itu kan, kalau pas musim kampanye bagi-bagi, gitu. Begitu udah jadi, nggak pernah bagi-bagi lagi. Ya. Kalau kalah mah ditarik bagiannya. Ya, gitu kan? Itu nggak otentik, jelas itu tidak otentik dalam Islam, gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi itu prinsip yang ketiga. Nah, tiga prinsip tadi itu saling terkait, saling melengkapi, saling menguatkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya lanjutkan sedikit lagi. Kita sudah punya 3 prinsip. Pertanyaannya Pak, sekarang bagaimana mengimplementasikannya? Saya sudah tahu ayatnya 7, sudah tahu terjemahannya, sedikit-sedikit tafsirnya, sudah tahu prinsip yang diturunkan dari surat tadi. Sekarang bagaimana kita bisa mengimplementasikan? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya mencatat ada 4 ranah, gitu ya. Ada 4 ranah di mana kita bisa dan seharusnya, gitu ya, melaksanakan atau mengimplementasikan Spirit Al-Ma'un tadi. Mengimplementasikan Spirit Al-Ma'un yang dibagi oleh 3 prinsip tadi itu harusnya bisa kita wujudkan dalam 4 ranah yang berbeda. Saya mulai dari yang paling kelihatan jauh. Ranah pertama adalah konstitusi dan peraturan undang-undangan, gitu. Jadi kita mestinya memperjuangkan bahwa dalam konstitusi kita, undang-undang dasar, kemudian peraturan undang-undangan di situ ada undang-undang, lalu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan seterusnya ke bawah, itu mencerminkan Spirit Al-Ma'un, gitu ya. Jadi Spirit Al-Ma'un menuntut agar perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak yatim, orang miskin dilakukan secara terstruktur, gitu ya, menjadi bagian dari amanat konstitusi, bukan sekedar terserah presidennya misalnya, bukan sekedar terserah gubernur, bupati, terserah pemimpin, tapi ini harus menjadi bagian dari amanah yang harus dilakukan oleh siapapun yang menjadi pemimpin, oleh siapapun yang menjadi bagian dari negara kita, gitu ya. Jadi itu. Jadi ranah pertama lah konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaitkan dengan prinsip keadilan struktural misalnya, ini berarti bahwa kita perlu nih memastikan bahwa setiap undang-undang itu benar-benar berpihak dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang lemah, dan bukan sebaliknya malah berpihak kepada yang kaya, gitu. Itu implementasinya gimana? Ya implementasinya nanti ya, kalau yang memang berkesempatan, punya kemampuan, kapabilitas, kita memang perlu menyisir, melihat satu persatu di mana peraturan undang-undangan kita yang justru bertentangan dengan Spirit Al-Ma'un, gitu. Dan sebaiknya kalau saran saya tidak reaktif dalam artian bahwa udah terlanjur undang-undangnya jadi baru rame, gitu. Tapi sebaiknya memang dilakukan secara sistematis gitu, memang kemudian dicek satu persatu mana yang harus diperbaiki. Mungkin ini nggak mudah ya bagi semua orang, tapi bagi mereka yang memang mampu
punya kapabilitas, punya kesempatan, punya power, maka ini adalah salah satu ranah yang bisa digunakan dalam rangka mewujudkan spirit al-ma'un. Gitu ya. Nah, konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau saya Pak, saya bukan pejabat Pak, saya cuma orang biasa. Ya minimal kita bersuara, gitu ya. Dengan kita bersuara maka kemudian bisa menjadi penyeimbang atas suara yang lain yang menginginkan hal yang berbeda yang bertentangan dengan spirit al-ma'un. Jamaah sekarang berkumpul. Jadi nomor 1 tadi konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ranah nomor 2. Ranah nomor 2 untuk mengimplementasikan spirit al-ma'un adalah kebijakan. Gitu ya. Kebijakan ini mulai dari kebijakan yang pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, pemerintah kecamatan, sampai kebijakan lokal di masing-masing tempat kita bekerja. Kita pastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang mencerminkan spirit al-ma'un. Termasuk mungkin misalnya kalau yang bekerja di rumah sakit, bekerja di sekolah, bekerja di manapun. Pastikan bahwa di mana kita berada, kebijakan yang diambil oleh pengelola itu mencerminkan spirit al-ma'un. Gitu ya, itu nomor 2 Bapak sekalian. Nomor 3, supaya waktunya cukup nanti, kebijakan itu satu hal, mengawasi pelaksanaan kebijakan itu hal yang lain. Kadang-kadang kebijakan udah bagus, tapi pelaksanaan di lapangan kacau. Kebijakan udah bagus, sudah sesuai dengan spirit al-ma'un, tapi pelaksanaan kebijakannya tidak sesuai dengan spirit al-ma'un. Gitu ya. Contoh, kebijakan bansos sebagian sudah sesuai dengan prinsip al-ma'un. Tapi di lapangan, harusnya kan yang dikasih yang miskin, yang kaya nggak dikasih. Ternyata implementasinya kebalik, yang miskin nggak dikasih, yang kaya dikasih. Karena saudaranya Pak Lurah, gitu ya. Misalnya gitu. Nah itu ranah yang ketiga. Ranah ketiga di mana kita itu bisa berjuang mengimplementasikan spirit al-ma'un. Pastikan bahwa di sekitar kita, kalau memang ada yang miskin dan belum dapat bantuan, diperjuangkan supaya dapat bantuan. Kalau ada yang miskin belum punya BPJS, dan nggak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS, dibantu supaya dapat. Gitu. Kalau ada yang susah, jangan dibiarkan, diberikan akses. Kadang-kadang kita telat. Ada yang miskin dibiarkan, baru pas butuh udah telat gitu ya. Harusnya dari awal. Dan tidak harus kita sendiri yang membantu, maksudnya gitu. Nggak harus misalnya ada yang miskin lalu dia sakit, lalu ke rumah sakit saya yang bayar. Tidak harus begitu sebenarnya. Karena lebih sustainable, lebih berkelanjutan kalau kita bantu aja dia supaya dia bisa mendapatkan akses ke BPJS misalnya. Sehingga setiap kali besok dia sakit udah aman. Gitu ya. Jadi itu adalah yang nomor 3. Ya, jadi pelaksanaan kebijakan. Pastikan bahwa pelaksanaan kebijakan itu sudah konsisten dengan spirit al-ma'un. Dan yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu sekalian, yang keempat ini yang paling dekat dengan kita. Ranah di mana kita bisa mengimplementasikan spirit al-ma'un. Yaitu apa? Aksi nyata menolong sesama. Nah ini konkret, gitu ya. Konkret di depan mata, ada yang butuh, yang kita bantu, gitu ya. Kita membayar zakat, membayar pajak ini juga agak sebentar, gitu ya. Nah zakat dulu yang jelas gitu ya. Zakat, gitu ya, zakat. Kemudian kita berinfak, gitu ya. Kita bantu yang lain, ringan tangan, ringan tangan ya. Kalau ada yang butuh bantuan kita bantu, begitu ya. Tadi ayat 7 kan, hal-hal yang kecil-kecil, gitu, hal-hal yang kecil-kecil. Kita kadang-kadang nggak sadar bahwa bantuan kita yang sangat kecil itu, yang sangat ringan itu, ternyata bisa membantu orang lain, gitu ya. Sangat sederhana mungkin, gitu. Nah, tapi insya Allah itu bisa membantu. Dan mungkin contoh-contohnya banyak lah Bapak Ibu sekalian. Saya yakin di kehidupan sehari-hari sudah mengalami banyak hal. Prinsipnya adalah gini, kalau misalnya kita punya kesempatan dan bisa membantu orang, mempermudah orang, kenapa nggak dipermudah? Lawannya adalah kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu kan. Nah, tinggalkan kebiasaan senang lihat orang susah. Dan sebaliknya, biasakan kebiasaan baru yaitu senang lihat orang senang. Jadi kalau ada murid, kita punya murid gitu ya. Saya dosen, punya mahasiswa, kalau saya bisa mempermudah dia, saya permudah. Gitu ya. Urusannya kecil-kecil gitu. Yang tadinya misalnya kalau bimbingan saya maunya harus ketemu dan harus jam sekian. Begitu dia datang ternyata saya ada acara lain, ya gitu kan? Ya kita bermudah lah. Ya udah, karena saya agak sibuk, kita ketemu lewat Zoom aja, kita punya online di situ sama aja, misalnya gitu. Kita permudah. Dia butuh tanda tangan, kalau memang sudah memenuhi semua syarat, kita permudah.
Begitu juga yang lain, mungkin pekerjaan yang lain, punya power yang lain kita permudah, punya pembantu, punya saudara, punya apa gitu yang memang kerjanya sudah oke, kita permudah. Gitu, insya Allah dengan yang kecil-kecil begitu membantu orang lain itu, maka kemudian kita sudah menjalankan spirit Al-Ma'un. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, sudah 6.26, saya khawatir nanti waktunya tidak cukup karena mungkin ada agenda berikutnya. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.